Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Dua tersangka pencurian kendaraan bermotor di Banjarmasin ditangkap polisi. DPRD Kalimantan Selatan didemo masa LSM. Ratusan warga binaan di Kabupaten Tapin disuntik vaksin COVID-19. Dua tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor ditangkap kepolisian sektor Banjarmasin Barat. Dua tersangka yang melakukan curanmor di tempat berbeda itu dihadirkan dalam gelar perkara yang berlangsung di Mapolsek Banjarmasin Barat pada Selasa sore. Tersangka pertama berinisial Y melakukan pencurian motor pada 21 September 2021 lalu di kawasan Basirih, Banjarmasin Barat. Sedangkan tersangka kedua berinisial Z mencuri motor pada Selasa 28 September 2021 di Jalan Simpang Belitung, Banjarmasin Barat. Yang berutang dengan pian atau kayak apa? Si korban bakas bosulun, mulai 4 begawi laninya. Sudah pernah ditagih kah sebelumnya? Sudah. Cuma cara pian mengambil kendaraan itu seperti apa? Ada memberikan ancaman kah sebelumnya? Kededa, cuma hilap juga. Ini kan sembunyi-sembunyi lah kemarin. Ini hilap Apa merusak kunci motornya, membawa ke motornya dengan apa hidupnya? dengan pisau. Kadit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibda Hendra Agustiani Ginting mengatakan, salah satu tersangka sempat mencoba kabur saat diminta menunjukkan barang bukti, sehingga pihaknya terpaksa harus melakukan tindakan tegas terukur. Kalau motif itu yang pertama itu yang di Simpang Belitung itu karena ada kesempatan. Jadi rekaman CCTV sepeda motor itu tidak terkunci stang, dia lewat, ada keinginan untuk mengambil. Memang waktu itu CCTV-nya kabur, tapi kita lihat ada identitasnya, kita ketahui identitasnya, kita lakukan lidik di lapangan, akhirnya kita temukan, baru kita cari barang bukti. Kalau yang untuk yang kedua yang residivis itu sepeda motor tetangganya. Katanya dia ada kaitan utang piutang. Ya kita nggak tahu sih, itu masih kita dalami karena itu perkara terpisah. Nah, Itu dia terpaksa melakukan perlawanan enggak? kalau yang untuk residivis itu pada waktu kita mencari barang bukti, kita suruh tunjukkan, ternyata dia melakukan perlawanan, membahayakan petugas. Kita ambil tindakan tegas dan terukur. Kedua tersangka akan dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara direkonstruksi oleh kepolisian setempat. Rekonstruksi kasus pembunuhan digelar di Mapolres Hulu Sungai Utara pada Rabu pagi. Tersangka berinisial AS memperagakan 39 adegan reka ulang saat ia menghabisi nyawa korban RI. Pemuda berusia 32 tahun ini membunuh korban di sebuah pos kamling Kelurahan Kebun Sari, Kabupaten HSU pada Jumat 10 September 2021 lalu. Saat itu tersangka mendatangi korban yang tengah minum minuman keras bersama temannya hingga tersangka membunuh korban dengan senjata tajam. Motif tersangka menghabisi nyawa korban karena dendam, lantaran tersangka pernah dipukuli oleh korban. Dan seluruh lawyer bahwa meyakinkan bahwa tersangka sudah melakukan pembunuhan sampai dengan ada saksi yang ada di sini. Kemudian korbannya juga sudah
dikubur ya. Kemudian pada hari ini kita meyakinkan kembali kepada para PJU penuntut umum sehingga pengadilan nanti di pengadilan negeri bisa dituntut menggunakan pasal 340 subsidiar 338 gitu ya. Izin Pak, tadi ada berapa rekonstruksi adegan yang dilakukan? Ada berapa? Ada 9 ya? 30 menit. 30 menit ya? 39 menit. 39. Mulai dari jam kegiatannya mulai jam hari Jumat ya, hari Jumat tempoh hari. Dari tanggal jam 10 sampai dengan jam 2 TKP-nya. Tersangka akan dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Jadi kita minta kepada para pengamanan baik dari Polda, Polres, Puluhan orang yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat LSM berdemo di kantor DPRD Kalsel kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah pada Rabu siang. punya sikap yang baik tentunya. Dalam aksi ini massa LSM menuntut legislator DPRD Kalsel menindaklanjuti kerusakan jalan di sejumlah kabupaten di Kalsel. Menurut mereka, kerusakan jalan itu disebabkan oleh puluhan truk pengangkut semen yang bertona seberat. Segera merespon apa yang kami sampaikan. Karena kalau kita tidak merespon permasalahan, apalagi yang sampai oleh Bung Ali tadi itu, lalu lalang truk pengangkut semen kon, itu sudah bertahun-tahun terjadinya. Bahkan beberapa kali Bang Ali menyampaikan aspirasi ini, namun sampai saat ini masih berkeliaran truk-truk tersebut. Nah, oleh karena itu kita berharap kepada pihak yang berwenang yang memasang baleho begitu besar segera menyikapi permasalahan ini. Jangan cuma baleho aja dipasang. Berapa ada harga baleho? Kalau semuanya merugikan masyarakat kita yang berada di Amuntai, di Tanjung dan di daerah-daerah lain. Nah, inilah yang kita harapkan agar jangan sampai kami kembali turun dengan membawa seluruh masyarakat yang ada di Badua 6. Massa LSM bakal berdemo kembali pada pekan depan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh DPRD Kalsel. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan, Fahrulani, dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Dua tersangka pencurian kendaraan bermotor di Banjarmasin ditangkap polisi. DPRD Kalimantan Selatan didemo massa LSM. Ratusan warga binaan di Kabupaten Tapin disuntik vaksin COVID-19. ...262 warga binaan di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Rantau, Kabupaten Tapin, ikuti vaksinasi COVID-19 massal yang digelar pada Rabu siang. Ratusan warga binaan tersebut antusias mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis pertama ini. Dengan sabar, mereka menjalani sejumlah rangkaian vaksinasi mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan hingga disuntik vaksin COVID-19. Salah satu warga binaan, Ibit Yadi, mengaku bersyukur bisa mendapat suntikan vaksin COVID-19. Menurutnya, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, vaksinasi sangat penting untuk mencegah terpapar virus corona.
Antusias karena ulun ada pengetahuan, artinya membuat kekebalan tubuh kita. Kayak apa tadi sudah divaksin nggak Pian? Enggak, udah. Kayak apa rasanya? Rasanya nyaman. Gimana kalau ada apa-apa? Ada apa-apa, ada yang ibaratnya sakit atau apa, udah kayak biasa-biasa aja udah. Yuk, udah di udah. Ini keinginan pen pribadi juga lah, bahasanya lah. Ada paksaan. Ada paksaan. Gitu. Kawan beritaan nggak kawanan antusias juga. Anak divaksin. Divaksin lah. Sudah lawas dia anak lah. Nggih. Sudah lawas lah. Kepala Rutan Kelas 2B Rantau, Andi Hasim mengatakan, dari 323 warga binaan di rutan ini, hanya 262 yang bisa mengikuti vaksinasi COVID-19. Menurutnya, sebagian warga binaan tidak dapat disuntik vaksin karena nomor identitas kependudukan yang tidak terverifikasi dan mengidap penyakit bawaan. Seluruh Indonesia di rutan rantau pada khususnya. Nah, makanya kita sangat bersyukur sekali. Kemarin sudah beberapa kali kita bersurat ke Dinkes, akhirnya bisa terlaksana pada hari ini. Ada berapa Pak? Penghuni kita ada 323 napi dan tahanan. Dari yang belum ada NIK, ada sekitar 28 orang. Dari 323 itu, selain yang belum punya NIK, kita sudah kemarin sudah berkoordinasi dengan Dukcapil bagaimana untuk agar mereka ini bisa terdaftar sebagai warga negara Indonesia yang bisa dibuktikan dengan dia mempunyai NIK itu. Vaksinasi COVID-19 massal digelar di Rutan Kelas 2B Rantau karena sebelumnya ada puluhan warga binaan yang terpapar COVID-19. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Dilah melaporkan. Menjelang pembelajaran tatap muka PTM, ratusan pelajar di Kota Banjarbaru ikuti vaksinasi COVID-19 massal yang digelar oleh pemerintah setempat. Vaksinasi COVID-19 massal bagi pelajar digelar di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Banjarbaru pada Rabu pagi. Kegiatan vaksinasi dosis pertama ini diikuti sekitar 800 pelajar tingkat SMA dari berbagai kawasan di Kota Banjarbaru. Salah satu pelajar, Anissa, mengatakan vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu syarat untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM. Ini vaksinnya keberapa nih? Yang pertama. Ini sebelum divaksin apa sih persiapannya? Jadi persiapannya itu makan dulu, terus tuh minum vitamin, udah itu aja. Tujuannya mau divaksin untuk apa sih? Untuk supaya sehat, terus salah satu syarat untuk PTM. Dan ini adalah vaksinasi yang pertama untuk SMA di Kota Banjarbaru dan pesertanya dari beberapa sekolah di SMA di Kota Banjarbaru. Jadi kita berharap dengan adanya vaksinasi ini bisa meningkatkan herd immunity di masyarakat Kota Banjarbaru dan bisa mempercepat capaian target vaksin di Kota Banjarbaru. Sampai dengan hari ini informasinya kita sudah di angka hampir 47% begitu. Vaksinasi yang sudah dilaksanakan di Kota Banjarbaru dan target kita 70% pada bulan Desember. Pembelajaran tatap muka bagi sekolah tingkat SMA di Kota Banjarbaru rencananya akan mulai digelar dalam beberapa pekan ke depan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Guna mempercepat pemberian vaksin bagi masyarakat, Polda Kalsel kembali menggelar serbuan vaksin COVID-19 bagi santri dan warga Kota Banjarmasin. Kegiatan vaksinasi COVID-19 digelar di Pondok Pesantren Al-Istiqomah kawasan Pekapuran Raya
Banjarmasin Selatan pada Rabu siang. Kegiatan vaksinasi dosis kedua ini diikuti 400 santri Pondok Pesantren Al-Istiqomah dan 300 warga yang tinggal di sekitar pondok pesantren tersebut. Salah satu tenaga pendidik pesantren Al-Istiqomah, Khalil, mengatakan ia mengikuti vaksinasi COVID-19 untuk mencegah terpapar virus corona. Ini vaksin yang keberapa nih Mas? Yang kedua. Gimana rasanya setelah bervaksin ini Mas? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Kenapa nih jadi mau bervaksin? Cuma pengen sehat aja. Pengen sehat ya? Supaya terhindar ya? Sedangkan salah seorang warga Samila mengimbau kepada masyarakat untuk tidak takut disuntik vaksin COVID-19. Dengan adanya vaksin ini gimana tanggapan Mas? Ya, untuk ke badan biasa-biasa aja. Artinya kesehatan untuk kesehatan seperti biasa, normal aja. Kalau alasan sampai mau bervaksin ini kenapa? Anjuran dari pemerintah. Menjaga ini Mas. Iya. Cuma karena dekat sudah vaksin. Soalnya kalau yang jauh-jauh kesibukan itu. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat yang belum berani bervaksin. Ya, saya kira untuk masyarakat yang belum vaksin, yang sehat tapi lah harusnya vaksin. Kalau yang ada penyakitan ya tolong konsultasi dulu ya sama dokter. Meski sudah disuntik vaksin COVID-19, para santri dan warga diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut kabar Banjarmasin utama hari ini. Dua tersangka pencurian kendaraan bermotor di Banjarmasin ditangkap polisi. DPRD Kalimantan Selatan didemo masa LSM. Ratusan warga binaan di Kabupaten Tapin disuntik vaksin COVID-19. Sampah berserakan di Taman Jembatan Alalak Baru, kawasan Kayutangi Ujung, Banjarmasin Utara. Terpantau pada Rabu pagi, sejumlah sampah jenis plastik dan botol minuman bekas berserakan di taman mini tersebut. Tamannya berada di samping Jembatan Alalak Baru ini belakangan ramai dikunjungi warga yang penasaran hendak melihat jembatan megah berkonsep kabel pancang sepanjang 850 meter tersebut. Namun sayangnya warga yang berkunjung ke taman dan jembatan yang masih dalam tahap uji coba ini tidak menjaga kebersihan. Pihak pelaksana pembangunan itu harusnya di awal-awal sudah memperkirakan itu, berpotensi itu. Nah, kemudian kalau ada kedesakan untuk ditempatkan tempat sampah, itu kadang menyelesaikan masalah. Karena bangunan dengan semegah itu di tempat timpak sampah itu estetikanya akan berkurang. Kan jelek tuh. Nah, yang tempat itu masyarakat yang datang ke sana untuk mengunjung ke sana, membawa kantongan plastik sendiri atau tempat sampah sendiri. Ketika ada potensi menimbulkan sampah, masukkanlah ke kantongan itu, baru dibawa ke taruh di mobilnya dulu, taruh di kendaraannya dulu, hanya dibuang ke tempat sampah seperti ini. Zaman ini pesta orang di situ tapi menunjukkan ketidaknyanokan dengan menghambur sampah di situ kan. Ini kan bisa jadi penilaian orang, oh inilah kondisi masyarakat kita kadang mau sadar-sadar membuang sampah. Dari hal-hal kecil aja masih ada bisa. Jadi kalau bisa menyalakan menggunakan apa, sinyalnya itu. Warga yang berkunjung di taman dan jembatan Alalak Baru diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Warga Pengambangan RT 28 Banjarmasin Timur terpaksa harus bersabar karena jalan rusak yang mereka keluhkan belum bisa diperbaiki oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra mengatakan, perbaikan jalan Pengambangan tidak bisa dilakukan di tahun 2021 ini karena terkendala anggaran. Menurutnya untuk memperbaiki jalan rusak sepanjang 120 meter tersebut memerlukan dana sekitar 45 miliar rupiah karena harus dibangun tiang pancang agar jalan tidak mudah tergerus abrasi air sungai. Penanganan jalan simpang Pengambangan itu sebenarnya sudah direncanakan oleh Dinas Perkim melalui program Kotaku, sudah dihitung DED-nya sekitar 48 miliar. Pembebasan lahan itu sudah dilaksanakan tahun 2017, tapi karena ada beberapa kriteria sehingga tidak bisa menangani kegiatan ini. Di tahun 2020 penanganan kawasan ini diserahkan ke Dinas PUPR. Jadi penanganan ini berupa pile slab sepanjang sekitar 120 meter, lebarnya 6 meter, ada nanti siring di CSP. Itu kita usulkan di tahun 2021 tadi, cuma karena adanya keterbatasan anggaran sehingga belum bisa dilaksanakan. Berarti kendalanya di anggaran Pak? Kita coba usulkan lagi di tahun anggaran 2022 yang akan datang. Pihaknya akan mengajukan kembali usulan perbaikan jalan di bantaran sungai itu pada tahun 2022 mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Kasus pertumbuhan tidak normal pada anak atau stunting menjadi permasalahan yang cukup serius bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan karena kini angka kasus stunting Kalsel masuk dalam peringkat 10 besar tertinggi secara nasional. Guna menekan tingginya angka kasus stunting, pemerintah Kalsel pun kini memprioritaskan program pencegahan dan penanganan stunting. Program yang dijalankan pemerintah Kalsel dalam mencegah kasus stunting dipantau langsung oleh konsultan staf ahli bidang pembangunan berkelanjutan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tin Herawati saat berkunjung pada Rabu siang. Tin Herawati juga menyempatkan mengunjungi langsung sejumlah anak yang menderita stunting di Desa Bawahan Selan, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar. Menurutnya program pencegahan stunting yang dijalankan pemerintah Kalsel sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan dan lebih digaungkan. Secara nasional memang Kalimantan Selatan ada 10 besar di Indonesia ya, berdasarkan pendataan terbaru ya Pak ya, jadi masuk 10 besar tertinggi begitu. Tetapi kemarin hasil beberapa diskusi dengan Pak Kaper BKKBN Provinsi Selatan, dengan Dinas DP3 AKB, dengan Ibu Wali Kota Banjarmasin, sebenarnya Kalimantan Selatan juga sudah banyak melaksanakan program-program pencegahan dan penanganan stunting. Mungkin ke depan tinggal diperkuat saja, dan kebetulan juga pemerintah ke depan ini lebih digaungkan lagi ya Pak Kaper, karena BKKBN sebagai leading sector dalam percepatan penurunan stunting tentunya memiliki inovasi-inovasi baru untuk kegiatan pencegahan dan penanganan stunting. Kami berupaya nanti membentuk pendamping keluarga, tim pendamping keluarga di Kalsel yang berjumlah nantinya kurang lebih 3.072 tim pendamping untuk di Kalsel. Sedangkan di Kabupaten Banjar sendiri untuk angka stuntingnya 36,87%. Jadi hampir 37%. Jadi data ini berdasarkan survei status gizi balita Indonesia. Jadi kalau pendataan tadi itu pendataan yang lama ya, itu ya yang 2013, kemudian terakhir itu 2018. Jadi pendataan terbaru belum Pak. Jadi nanti kita lihat dari pendataan keluarga. Nanti kan kemarin kita juga mendata stunting, cuma datanya belum keluar untuk dari pendataan keluarga itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan adanya
pendataan keluarga nantinya setelah diekspos itu angka stunting itu lebih turun. Nah, jadi turun, jadi tidak seperti yang ada sekarang ini. Salah satu program pencegahan dan penanganan stunting di Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan adalah pembentukan tim pendamping keluarga. Rencananya program ini akan diterapkan di setiap desa se-Kalimantan Selatan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dua tersangka pencurian kendaraan bermotor di Banjarmasin ditangkap polisi. DPRD Kalimantan Selatan didemo masa LSM. Ratusan warga binaan di Kabupaten Tapin disuntik vaksin COVID-19. Dua tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor ditangkap kepolisian sektor Banjarmasin Barat. Dua tersangka yang melakukan curanmor di tempat berbeda itu dihadirkan dalam gelar perkara yang berlangsung di Mapolsek Banjarmasin Barat pada Selasa sore. Tersangka pertama berinisial Y melakukan pencurian motor pada 21 September 2021 lalu di kawasan Basirih, Banjarmasin Barat. Sedangkan tersangka kedua berinisial Z mencuri motor pada Selasa 28 September 2021 di Jalan Simpang Belitung, Banjarmasin Barat. Yang berutang dengan pian atau kayak apa? Si korban Bakas Bosulun, mulai 4 begawi laninya. Sudah pernah ditagih kah sebelumnya? Sudah. Cuma cara pian mengambil kendaraan itu seperti apa? Ada memberikan ancaman kah sebelumnya? Kededa, cuma hilap dia, Pak. Ini kan sembunyi-sembunyi lah kemarin. Ini hilap. Siapa merusak kunci motornya, membawa ke motornya dengan apa hidupnya? Dengan pisau. Kadit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat, Ibda Hendra Agustiani Ginting mengatakan, salah satu tersangka sempat mencoba kabur saat diminta menunjukkan barang bukti, sehingga pihaknya terpaksa harus melakukan tindakan tegas terukur. Kalau motif itu yang pertama itu yang di Simpang Belitung itu karena ada kesempatan. Jadi rekaman CCTV sepeda motor itu tidak terkunci stang, dia lewat, ada keinginan untuk mengambil. Memang waktu itu CCTV-nya kabur, tapi kita lihat ada identitasnya, kita ketahui identitasnya, kita lakukan lidik di lapangan, akhirnya kita temukan, baru kita cari barang bukti. Kalau yang untuk yang kedua yang residivis itu sepeda motor tetangganya. Katanya dia ada kaitan utang piutang. Ya kita nggak tahu sih, itu masih kita dalami karena itu perkara terpisah. Nah, itu dia kalau yang untuk residivis itu pada waktu kita mencari barang bukti, kita suruh tunjukkan, ternyata dia melakukan perlawanan, membahayakan petugas. Kita ambil tindakan tegas dan terukur. Kedua tersangka akan dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara direkonstruksi oleh kepolisian setempat. Rekonstruksi kasus pembunuhan digelar di Mapores Hulu Sungai Utara pada Rabu pagi. Tersangka berinisial AS memperagakan 39 adegan reka ulang saat ia menghabisi nyawa korban RI.
Pemuda berusia 32 tahun ini membunuh korban di sebuah pos kamling Kelurahan Kebun Sari, Kabupaten HSU pada Jumat 10 September 2021 lalu. Saat itu tersangka mendatangi korban yang tengah minum minuman keras bersama temannya hingga tersangka membunuh korban dengan senjata tajam. Motif tersangka menghabisi nyawa korban karena dendam lantaran tersangka pernah dipukuli oleh korban. Dan seluruh lawyer bahwa meyakinkan bahwa tersangka sudah melakukan pembunuhan sampai dengan ada saksi-saksi yang ada di sini. Kemudian korbannya juga sudah dikubur ya. Kemudian pada hari ini kita meyakinkan kembali kepada para PJU penuntut umum sehingga pengadilan nanti di pengadilan negeri bisa dituntut menggunakan pasal 340 subsidiar 338 gitu ya. Izin Pak, tadi ada berapa rekonstruksi adegan yang dilakukan? Ada berapa? Ada 9 ya? 30 menit. 39 menit. 39. Mulai dari jam kegiatannya mulai jam hari Jumat ya, hari Jumat tempo hari. Dari tanggal jam 10 sampai dengan jam 2 TKP-nya. Tersangka akan dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Jadi kita minta kepada para pengamanan baik dari Polda, Polres. Puluhan orang yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat LSM berdemo di kantor DPRD Kalsel kawasan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah pada Rabu siang. Punya sikap yang baik tentunya. Dalam aksi ini massa LSM menuntut legislator DPRD Kalsel menindaklanjuti kerusakan jalan di sejumlah kabupaten di Kalsel. Menurut mereka, kerusakan jalan itu disebabkan oleh puluhan truk pengangkut semen yang bertona seberat. Segera merespon apa yang kami sampaikan. Karena kalau kita tidak merespon permasalahan, apalagi yang sampai Bung Ali tadi itu, lalu lalang truk pengangkut semen kon, itu sudah bertahun-tahun terjadinya. Bahkan beberapa kali Bang Ali menyampaikan aspirasi ini, namun sampai saat ini masih berkeliaran truk-truk tersebut. Nah, oleh karena itu kita berharap kepada pihak yang berwenang yang memasang baleho begitu besar segera menyikapi permasalahan ini. Jangan cuma baleho aja dipasang. Berapa ada harga baleho? Kalau semuanya merugikan masyarakat kita yang berada di Amuntai, di Tanjung dan di daerah-daerah lain. Nah, inilah yang kita harapkan agar jangan sampai kami kembali turun dengan membawa seluruh masyarakat yang ada di Badua 6. Massa LSM bakal berdemo kembali pada pekan depan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh DPRD Kalsel. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan, Fahrulani, dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.